Jangan paksa sutradara jadi aktor. Dalam dunia perfilman, setiap peran memiliki tempat dan fungsinya masing-masing. Seorang sutradara bukan hanya pengatur teknis di balik layar, melainkan arsitek visi artistik sebuah film. Ia membangun jalan cerita, mengarahkan emosi, mengatur ritme, dan menjahit semua elemen menjadi satu karya utuh yang mampu menyentuh hati penonton. Namun seringkali, karena berbagai alasan entah dorongan dari luar atau tekanan dari lingkungan, seorang sutradara dipaksa turun ke panggung, menjadi aktor di dalam cerita yang justru ia ciptakan. Ini bukan hanya soal keinginan pribadi, tapi lebih pada persoalan peran dan fokus. Ketika seorang sutradara dipaksa tampil di depan kamera, ia kehilangan jarak pandang yang jernih terhadap keseluruhan gambar besar. Ia tidak lagi berdiri di menara pengawas untuk melihat arah kapal, melainkan ikut mengayuh dayung dan terseret arus. Memang, ada beberapa yang mampu menjalani dua peran sekaligus, sutradara dan aktor, tetapi itu adalah pengecualian, bukan aturan. Tidak semua sutradara nyaman tampil di layar, sama seperti tidak semua aktor mampu mengarahkan film. Memaksa seorang sutradara menjadi aktor berarti memutus alur kreativitas yang telah dibangun, mencampur-adukkan peran yang semestinya tetap berbeda. Dunia kreatif seharusnya memberi ruang bagi individu untuk berkembang sesuai keahliannya, bukan memaksa mereka untuk memainkan peran yang bukan miliknya. Maka dari itu, penting bagi semua pihak, baik penonton, produser, maupun rekan kerja, untuk menghargai batasan dan pilihan seorang kreator. Biarkan sutradara tetap di balik layar, menjaga integritas dan arah cerita, tanpa harus terjun ke sorotan yang bukan untuknya. Jangan paksa ikan untuk terbang. Dalam hidup, seringkali kita lupa bahwa setiap makhluk diciptakan dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda. Ada pepatah bijak yang berkata, "Jangan paksa ikan untuk terbang," dan maknanya begitu dalam jika kita renungkan. Ikan tidak diciptakan untuk menjelajahi langit, sebagaimana burung tidak dirancang untuk menyelami kedalaman laut. Memaksa ikan untuk terbang bukan hanya mustahil, tetapi juga kejam, karena itu berarti menuntut sesuatu di luar batas kodrat dan kemampuannya. Begitu pula dengan manusia. Setiap individu memiliki potensi, minat, dan jalan hidup yang tak selalu sama dengan standar umum atau harapan orang lain. Sayangnya, dalam masyarakat, banyak orang tumbuh dengan tekanan untuk menjadi burung, meskipun hatinya adalah ikan. Anak-anak dipaksa mengikuti jalan yang dianggap sukses, tanpa diberi ruang untuk mengenali siapa diri mereka sebenarnya. Akibatnya, banyak yang tumbuh dengan perasaan gagal, padahal mereka hanya berada di medan yang salah. Kita lupa bahwa kehebatan tidak selalu berbentuk sama. Keberhasilan tidak hanya milik mereka yang bisa terbang tinggi, tetapi juga mereka yang bisa berenang dalam-dalamnya kehidupan dengan tenang dan penuh makna. Memberi ruang bagi seseorang untuk berkembang sesuai kodrat dan kemampuannya adalah bentuk penghargaan terhadap martabat manusia itu sendiri. Kita tidak perlu semua orang menjadi sama, justru keberagaman kemampuan dan bakat adalah kekuatan yang memperkaya dunia ini. Jadi, berhentilah mengukur nilai seseorang dengan tolok ukur yang bukan miliknya. Biarkan ikan berenang bebas di lautnya, karena di sanalah ia menemukan jati diri dan kejayaannya.
Jangan paksa seseorang menjadi sesuatu yang bukan jati dirinya. Di tengah tuntutan sosial yang kian kompleks, seringkali manusia terjebak dalam ekspektasi yang bukan miliknya. Kita hidup dalam dunia yang penuh standar tentang bagaimana seseorang seharusnya bersikap, berpenampilan, memilih jalan hidup, bahkan merasakan sesuatu. Tak jarang, seseorang dipaksa untuk mengikuti cetakan yang dibuat oleh keluarga, lingkungan, atau masyarakat, seolah-olah hidupnya bukan milik pribadi, melainkan milik publik yang bebas menilai dan menentukan. Padahal, setiap individu memiliki jati diri yang unik, terbentuk dari pengalaman, nilai, dan perjalanan batinnya sendiri. Ketika seseorang dipaksa menjadi sesuatu yang bukan dirinya, yang terjadi bukan hanya kegagalan dalam memenuhi harapan luar, tapi juga keretakan di dalam diri. Ia kehilangan arah, kehilangan makna, dan perlahan menjauh dari siapa dirinya sebenarnya. Hidup menjadi topeng yang dipakai terus-menerus, dan lama-kelamaan, napas pun terasa berat karena jiwanya tak pernah diberi ruang untuk bernapas lega. Tidak semua orang ditakdirkan menjadi pemimpin. Bukan semua pribadi cocok menjadi pusat perhatian. Dan tak setiap orang menemukan kebahagiaannya di tempat yang dianggap ideal oleh masyarakat. Memaksakan seseorang berubah demi memenuhi ekspektasi luar hanyalah jalan cepat menuju kehampaan batin. Dunia tidak butuh lebih banyak kepalsuan, tapi lebih banyak keberanian untuk menjadi diri sendiri. Maka, biarkanlah seseorang tumbuh sesuai dengan irama hatinya, menemukan bentuknya sendiri, dan menjalani hidup yang sejati baginya bukan sekadar hidup yang tampak benar di mata orang lain. Karena pada akhirnya, yang paling tahu arah kebahagiaan adalah dia yang menjalaninya, bukan mereka yang hanya melihat dari luar.